Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hendra Friends ya. Kita kali ini bakal membahas tugas besar neraca massa dan energi. Khusus untuk teknik kimia untuk adik semua yang ngambil mata kuliah ini ya. Semangat semuanya karena sedang fase dalam mengerjakan tugas ini. Jadi dulu kita ada juga tugas ini, anggota kelompok kita dulu ada Dian, ada Evi, saya sendiri, kemudian ada Aji juga, ada Sabil dan juga ada Denny Gofron. Untuk soalnya adik-adik semua bisa lihat di sini ya. Seperti ini kalau soal kami gitu. Kemudian sebenarnya hanya ada 3 doang ya, nggak doang sih sebenarnya, kalau nggak ngerti ya nggak doang. Kayak yang pertama kita tuh diminta untuk nyusun analisis derajat kebebasan atau DOV ya. Kemudian yang kedua kita diminta untuk melengkapi gambar dengan data neraca massa. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung neraca massa setiap komponen dan overall dalam unit kilomol per second. Oh ya, perlu diperhatikan juga ya kan, kalau kami kilomol per second ya. Kalau yang dari saya lihat punya kalian sekarang yang adik-adik angkatan 2023 ya, itu kalau nggak salah LB deh. Nah, untuk flowchart sendiri punya kami kayak gini gitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 3 alat. Komponennya ada ini. Trigliserida, kemudian M tadi apa? M itu adalah metanol, kemudian H2 itu adalah hidrogen gitu. Tuh ya, jadi hanya ini doang. Tuh ya. Kemudian di sini terdapat tabel data aliran. Di sini tujuannya untuk apa? Supaya lebih memudahkan aja. Bahwasanya kita tahu di aliran 1 itu ada apa aja, kemudian aliran 2 ada apa aja, komponennya aliran 3 juga ada apa aja, aliran 4 sampai aliran 6. Di sini kan kita hanya sampai ini. Aliran ke-6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya ada 6 biji gitu ya. Makanya di sini alirannya ada 6. Tapi kalau misalkan punya kalian tadi saya lihat itu kalau nggak salah sampai 16 ya, kalau nggak salah tadi ya. Cukup lumayan juga ya. Untuk jawabannya sendiri seperti ini. Jadi kita dimintakan yang pertama tadi soalnya itu adalah ini ya. Susunlah analisis derajat kebebasan. Nah, di sini kita jawab ya, untuk analisis derajat kebebasan di sini kan ada ya beberapa yang perlu kita masukkan. Ada variabel aliran, kemudian ada juga koordinator reaksi, kemudian ada juga persamaan neraca massa atau TTSL-nya, kemudian ada juga komposisi yang diketahui, kemudian ada juga laju alir yang diketahui, kemudian hubungan pendukungnya itu ada apa aja gitu. Kemudian nanti kita dapat tuh derajat kebebasannya itu. Kita lanjut ya. Oh ya, di sini kan ini saya rasa udah dijelaskan atau sudah diajarkan gitu oleh dosen. Variabel aliran itu apa aja gitu, kemudian koordinat reaksi itu apa aja gitu. Kalau misalkan masih bingung, sini sedikit saya singgung ya. Untuk yang variabel aliran yang di mixer, kenapa ada 8? Karena yang di mixer ini kan inputnya itu ada trigliserida, metanol sama H2. Kemudian untuk outputnya ada sama ya, trigliserida, metanol sama H2. Kemudian untuk yang input berikutnya itu ada metanol sama H2. Jadi ini kan 3, ini 3, ini 2. 3 tambah 3, 6. Tambah 2 jadi 8 gitu ya. N1, N2, N3. Kita anggap aja sebagai aliran gitu ya. Jadi yang kalian fokusin itu hanya di trigliserida atau TG, ada metanol atau M, kemudian H2 gitu ya. Kemudian juga sama gitu ya. Jadi dia ada totalnya ada 8. Kemudian untuk reaktor ada 9. Nah, reaktor itu ada 9. Kan reaktor itu ada input dan juga output. Di sini kan untuk inputnya ada 3 ya. Kemudian untuk yang outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tambah 3 ada 9. Kemudian untuk yang splitter ada 14. Nah, 14 dapat dari mana, Bang? Dapat dari sini. Ini kan ada 6. 6 tambah 1, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebentar, harusnya 14 ya, bukan 16. Sebentar. Iya benar, 14 benar. Maaf, mulut saya yang typo ternyata. Ya ada 14. Ini kan 6 tambah 1 G. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya benar 14. Ini ada benar ya, 14. Kemudian jadi udah ngerti ya untuk terkait, dan harusnya udah paham sih untuk pembuatan analisis derajat kebebasan ini. Variabel tadi udah saya jelasin, koordinat reaksi juga harusnya udah paham gitu. Kemudian
Ini juga TTSL-nya itu juga harusnya udah ngerti atau udah paham gitu. Kemudian komposisi yang diketahui juga harusnya kalau udah ngerti. Laju aliran diketahui juga harusnya kalau udah tahu ya itu kayak gimana. Kemudian hubungan pendukungnya juga harusnya kalau udah ngerti juga ya. Kemudian ya untuk yang derajat kebebasan harusnya di sini ini harusnya 9, ini udah pas 9, ini 2, kemudian kalau yang ini tuh 6, kemudian yang ini tuh komposisi yang diketahui itu harusnya di sini 1 deh. Harusnya di sini 1 sih. Kayaknya typo deh ini. Hubungan pendukung. Ini juga 1. Jadi otomatis derajat kebebasannya di sini ada 3. Terus kalau yang di sini 14 sudah benar. Kemudian di sini 0. Kemudian di sini 6. Di sini harusnya komposisi diketahui. Komposisi yang diketahui itu ada 1 laju alir ya. Diketahui itu nggak ada harusnya. Ya betul. Kemudian hubungan pendukung 1, benar sih. Ya bentar deh. Ini kayaknya ada benar deh. Ini kan hanya ada 6 ya. Ya benar. Udah dapat. Ya betul, pas. Proses. Minus 14. Oke. Ini harusnya 0 deh kayaknya prosesnya. For all-nya juga 0. Gitu. Oke, jadi di sini mungkin ada sedikit typo ya bagian yang lain gitu. Tapi harusnya kalau udah ngerti untuk yang terkait analisis derajat kebebasannya ini gitu. Kemudian yang diketahui kan ini dari soal tadi kan aliran satunya 150 kmol. Aliran 150 kmol. Laju alir umpan segar 150 kmol dicampur dengan aliran daur ulang. Tuh jadi itu dari aliran 150, kemudian TG nya kan diketahui 20%. Jadi 20% dikali sama 20% dikali sama 150. Itu bisa pakai kalkulator sendiri ya. Sini saya contohin. Search kalkulator. Kalkulator ini ke-record enggak ya? Takutnya nggak ke-record, soalnya dia nggak masuk layar record. Intinya adalah kan aliran satunya diketahui ya 150 kmol. Nah itu dikali sama berapa yang terkandung TG nya itu ada 20% di soal. Itu dikali aja, dia dapatlah dia. Aduh sebentar. Oke, 150 dikali 20 mot. Kok 20 mot ya di laptop bentar. Dikali 0,2. Wait 150 ke 0,2. Ya pas. Kayak jadi intinya adalah 150 dikali sama 20% itu dapatnya 30 kmol. Kemudian kan M ini kalau berdasarkan tabel aliran ini metanolnya kan belum ada ya dicari. Nah di sini kan kita udah tahu ya H2 itu ada 50%. Oke. Kemudian kita udah tahu juga kalau laju alirnya itu adalah 150 gitu. Jadi kita bisa dapat tuh untuk yang M ini berapa gitu. M ini ketika kita cari itu dia nanti bakal dapat 30% atau nanti dapatnya 45 kmol. Kenapa 45 kmol? Karena kan kita tahu ya bahwasannya total keseluruhan aliran itu 150. Jadi kalau misalkan kita tambah 30, ya kita bisa hitung untuk membuktikannya. Itu 30 ditambah sama 45, kemudian ditambah sama 75. Nah, jadi hasilnya adalah 150 gitu. Jadi maka dapatlah dia si metanolnya sebesar
30% gitu. Jadi intinya adalah ketika kita udah tahu tuh laju alirnya tuh berapa gitu diketahuinya. Di sini kan diketahui 150 kmol. Kalau punya kalian kan satunya LB gitu kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Kalau untuk persen setiap komponennya itu kan udah diketahui juga di soal kalian. Kalau di soal kami juga kan udah diketahui ada berapa persennya gitu kan. Jadi nanti dapat dia berapa gitu. Kemudian konversi TG 60%. Kemudian nanti kita nyari N2 nya berapa, TG di aliran 2. Kan di sini di aliran 2. Nah, ini kan belum diketahui laju alirnya berapa gitu. Kemudian TG-nya juga belum diketahui berapa, M-nya juga belum diketahui berapa. Kemudian kalau ME, G sama L ini kenapa ditulis 00? Karena kan di aliran 2 dia hanya ada ini doang. Ini kita nggak bakal ada satu aliran 2 gitu. Jadi dia hanya ada 3 komponen ini doang gitu. Jadi makanya dapatlah nanti dia perhitungan. Oke, next di sini udah ada sih perhitungan. Kalau konversi TG-nya 60%, jadi kita ada perbandingan TG dan juga H2. Jadi itu nanti dapatnya 0,5 atau setengah gitu ya. Kemudian untuk yang persamaan mixer gitu. Persamaan mixer itu yang di mana? Persamaan mixer itu di sini. Nah, persamaan mixer itu N2 itu sama dengan N1 dikurang dengan N3. Itu sama dengan 150. Nah, N1 dikurang N3 kan ya. N3-nya apakah sudah ada atau sudah diketahui? Juga belum ya, masih harus kita cari. Tapi dia udah diketahui H2-nya itu sebanyak 95% gitu. Nah, harusnya kita udah bisa nyari. Caranya gimana? Nah, kan kita tahu ya bahwasanya yang di N3 tadi kita ketahui itu ada H2 dan juga untuk yang di N1 kayaknya H2 udah diketahui semua deh dari sini ya. H2 udah diketahui semua kecuali aliran 5 karena aliran 5 nggak ada H2, aliran 5 hanya ada 100% itu G ya. Kemudian ini kan udah ada semua tuh, jadi kita bisa mencari dengan ini, kita menggunakan data si H gitu. Jadi tipsnya adalah ketika kalian ingin mencari nilai dari komponen yang lain di suatu alat, itu kalian lihat atau kalian perhatikan komponen mana yang dia lengkap atau dia ada semua gitu di setiap alirannya gitu. Jadi kalian bisa menggunakan data itu gitu. Kalau berdasarkan tabel data ini kan H ya yang paling lengkap atau dia ada semua di setiap aliran. Kita bisa membuktikan dari sini, dari gambarnya. Di sini ada H2, di sini ada H2, di sini juga ada H2, di sini ada H2. Kecuali aliran 5 tadi kan N5 ini enggak ada dia. Kalau di sini ada H2 juga gitu. Jadi dia bisa digunakan sebagai acuan untuk perhitungan kita yang pertama untuk mencari data yang lainnya gitu. Oke, jadi nanti kita hitung dengan seperti ini ya. Kemudian nanti dapat dia X 95% dikali dengan X gitu ya. X itu adalah fraksi. Oke. Nanti dapat dia N2 di aliran 2 atau N2 nya itu adalah dapatnya itu sebesar 107 kmol ya berdasarkan perhitungannya. Sebenarnya ya supaya lebih mudah lagi, ini bisa diedit nggak sih? Oh bisa ini. Untuk yang di mixer ya, sebentar, perhitungan mixer. So kan kita tahu ya ada TG-nya itu dapatnya dari mana gitu. Kita ditambahin aja dari reaksi. Itu tambahin 3. Reaktor. Oke, ini udah pas. Terus nanti TG-nya juga udah dapat nanti 30 kmol, kemudian M-nya dapat 13 kmol. Kemudian di aliran 3 juga nanti dia dapatnya minus 43 kmol. Minus 43 mol itu tadi dapatnya dari perhitungan ini. Jadi di sini kan kita mau cari di aliran 3 dulu gitu. Jadi 95% X ini kita anggap sebagai punyanya aliran 3 yang H2 yang di aliran 3 gitu. Kita tambahin X itu karena kita mau cari yang di aliran 3 dulu. Dapatlah X-nya itu di aliran 3-nya itu adalah ini minus 43. Makanya kenapa di sini si N3 kita dapatnya adalah minus atau negatif 43 kmol gitu. Kemudian di TG nya kan 0 ya, kita dapatnya M nya minus 2, H2 ya minus 41. Jadi kalau kita totalin minus 41 ditambah
minus 2 itu adalah minus 43 gitu. Sama juga yang seperti ini ya, kalau misalkan kita tambahin ini kan 64 ditambah 30 itu ada 94, kita tambah 13 dapatlah nanti 107 kayak gitu. Kemudian untuk reaksi di reaktor kita harus gunakan persamaan stoikiometri ini, mula-mulanya berapa di TG, kemudian yang bereaksinya juga berapa, kemudian sisanya jadinya berapa gitu. 30 dikurang 18 kan sisanya ada 12. Sama juga seperti ini untuk yang di M, mula-mulanya berapa, kemudian yang bereaksinya berapa, kemudian sisanya berapa. Jadi 62 dikurang 54 itu hasilnya adalah 8 gitu. Untuk persamaan reaksi yang kedua, kemudian ini dapatlah nanti kalian aliran keempatnya setelah melakukan perhitungan. Itu sebenarnya mudah aja sih, jadi tinggal dihitung aja. Rumusnya tadi udah dijelasin dari awal gitu ya. Jadi kalau misalkan mau cari, kalian lihat atau kalian fokus dulu ke satu komponen yang ada di setiap aliran gitu. Nanti kalian bisa cari aliran yang lainnya gitu. Jadi sih kalau terkait neraca massa dan energi, oke, jadi lengkapnya seperti ini gitu. Jadi kan di sini 100% 12 kmol N5 gitu. Tuh, udah sih gitu doang. Ini banyak yang belum dimasukin ya di sini. Iya, belum dimasukin. N3 nya berapa, N2 nya berapa belum dimasukin. Cuman untuk itu datanya sebenarnya udah ada di sini semua. Hai sebentar. Ini 5 18 kmol. Kenapa di sini 12 kmol? Itu kan benar. Kayaknya ada kesalahan gitu ya. Namanya juga manusia bukan nabi gitu. Gitu. Jadi intinya adalah seperti itu aja sih untuk perhitungan neraca massa gitu ya. Itu keseluruhannya gitu. Udah sih gitu doang untuk tugas besar neraca massa. Sebenarnya ada juga neraca energi gitu. Cuma ini terkait neraca massa udah berapa nih, saya kasih tau 17 menit gitu. Cuma kalau misalkan masih bingung, silahkan ditanya aja gitu. Oke, cukup sekian. Sebelum saya akhiri, inget intinya adalah soalnya yang kayak gini ya bentukannya ya. Nah, yang diminta untuk cari analisis derajat kebebasan, kemudian ada yang neraca massanya juga, perhitungan neraca massa gitu, kemudian diminta lengkap. Intinya adalah kayak gini bentuk soalnya. Jadi jangan sampai kayak, bang, kok ini beda ya punya kalian. Nah, kalau misalkan beda punya kalian ya memang di tahun kami juga sama sih, tiap kelompok pasti beda-beda gitu. Cuman ini saya lihat atau saya rasa kayaknya hampir mirip-mirip sih sama kalian, kayak nentuin analisis derajat kebebasan, kemudian ada flowchart atau diagram yang seperti ini gitu. Kemudian ada komponen-komponen di setiap aliran, kemudian ada aliran berapa aja gitu. Jadi kayak mempermudah kalian adalah buat aliran ini sih saran saya, tabel data aliran. Jadi kalian udah tahu di aliran 1 ada komponen apa aja, aliran 2 juga sama, 3 gitu. Itu aja sih analisis derajat kebebasan. Kayak gini gambarnya atau tabelnya, bentukannya kayak gini. Sebenarnya ada yang sampai 7 sih setahu saya itu, atau saya ingat saya tuh yang harus diisi di analisis derajat kebebasan itu ada kayak banyaknya variabel aliran, sini udah ada ya, kemudian banyaknya koordinat reaksi gitu, kemudian persamaan neraca gitu ya, kemudian komposisi yang diketahui, kemudian laju alir yang diketahui, kemudian splitter restriction, tapi kayaknya nggak perlu dimasukin deh, jadi langsung aja ke hubungan pendukung, kemudian derajat kebebasannya gitu, dihitung aja berapa gitu. Itu sih gitu ya. Semangat buat semester 3 nya, semoga lancar. Kalau misalkan masih bingung silahkan tanya aja. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.